Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, silakan anak-anak berdoa dulu. Kemudian disiapkan buku teks dan modul yang sudah dibagikan. Anak-anak, hari ini kita akan membahas pelajaran akidah akhlak. Materi yang akan Bu Guru sampaikan adalah tentang sikap bersyukur. Perlu kita ketahui apa arti dari sikap bersyukur. Sikap bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-Nya. Berarti kita mengucapkan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan segala nikmat-Nya kepada kita. Adapun contoh sikap bersyukur antara lain bersyukur dengan lisan. Berarti kita mengucapkan dengan ucapan. Bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan perbuatan. Nah, anak-anak, marilah kita bahas bersama-sama tentang contoh sikap bersyukur, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan perbuatan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Apa saja contoh yang ada dalam bersyukur dengan hati? Yang pertama, menghindari akhlak buruk seperti kikir, ria, dan sombong. Nah, anak-anak, ini adalah sifat ya, sifat yang ada di dalam hati manusia ini ya. Nah, kita harus bersyukur kalau bisa menghindari sifat seperti kikir. Kikir itu adalah pelit ya. Kemudian sikap ria, kita juga harus bersyukur kalau kita bisa menghindari sikap ria. Ria ini pamer kecantikan, pamer kecerdasan, kepintaran. Nah, kemudian bisa menghindari sikap sombong. Nah, ini. Nah, semuanya ini adalah nanti munculnya adalah dari hati. Nah, kita harus bersyukur kalau kita bisa menghindari sikap-sikap ini. Ini namanya bersyukur dengan hati ya. Contoh yang pertama. Kemudian kita bersyukur dengan hati yaitu memiliki perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya melebihi apapun. Nah, kita kepada Allah itu harus sangat mencintai ya. Cinta kita yang pertama adalah kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah ya. Ini kemudian kepada orang tua. Nah, ini ya. Ini adalah bersyukur dengan hati ya. Tadi bisa menghindari akhlak buruk seperti kikir, ria, dan sombong. Kemudian bersyukur dengan hati contohnya mempunyai atau memiliki perasaan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi apapun. Ini bersyukur dengan hati. Kemudian bersyukur dengan lisan. Apa contohnya bersyukur dengan lisan? Terbiasa membaca Al-Quran atau tadarus. Nah, kita diberi lisan oleh Allah. Mari kita gunakan dengan membaca Al-Quran setiap hari. Anak-anak setiap hari membaca Al-Quran kan? Iya, karena anak-anak setiap hari mengaji ya. Kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Nah, ini berzikir itu dilakukan dengan mengucapkan kalimat tahlil,
tahmid, dan kalimat thayyibah yang lainnya. Ini kalau kita setiap hari bersyukur dengan lisan, nah kita mau membaca Al-Quran dan berzikir. Kemudian bersyukur dengan perbuatan. Apa contohnya? Melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Kalau kita mau bersyukur dengan perbuatan, berarti sholat kita adalah lengkap ya. Sholat fardunya jangkep ya, mulai subuh sampai isya 5 waktu kita laksanakan semuanya. Bagi siapa yang sudah melaksanakan dengan lengkap, nah ini berarti bisa dikatakan bersyukur dengan perbuatan. Kemudian tolong menolong dengan sesama. Nah ini kalau kita mau membantu kepada orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita ya, pada tetangga, pada saudara. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa kita bisa bersyukur dengan perbuatan. Nah, ini adalah contoh dari syukur dengan hati, lisan, dan perbuatan. Berikutnya, macam-macam syukur nikmat. Nah, anak-anak, tadi kita syukur itu adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita ya. Nah, sekarang nikmat apa saja sih yang kita peroleh itu ya? Sangat banyak ya anak-anak, nggak bisa dihitung ya. Nikmatnya sangat banyak ya. Nah, di sini ada macam-macam syukur nikmat. Yang pertama ada nikmat jasmani. Yang kedua, nikmat rohani. Yang ketiga, nikmat rezeki. Nah, dari sini ya, nikmat yang sudah diberikan kepada kita, nikmat jasmani, rohani, dan rezeki. Nah, sekarang kita lihat nikmat jasmani, rohani, dan rezeki ini meliputi apa saja. Yang pertama, nikmat jasmani. Nah, ini apa saja yang ada pada nikmat jasmani? Yakni ada jasmani kita ya, kita diberi oleh Allah jantung. Nah, kita harus bersyukur lah, ini jantung adalah pusat kehidupan ya. Kita diberi telinga, kita diberi mata, kaki, tangan, mulut, hidung, dan banyak lagi ya bagian tubuh yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Contohnya jantung tadi sebagai apa? Pusat kehidupan ya ini. Kemudian telinga, kita diberi telinga untuk mendengar sesuatu yang bagus, yang baik-baik. Mata juga begitu, kita diberi mata untuk melihat sesuatu yang baik. Kaki, kita harus bersyukur diberi kaki untuk melangkahkan ke tempat yang mubarok, yang berkah. Kita diberi tangan untuk apa? Nah, tangan ini bisa kita gunakan, kita makan pakai tangan ya, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tangan. Mulut, nah kita diberikan mulut oleh Allah untuk apa? Berbicara yang baik-baik. Hidung untuk mencium, untuk membau. Nah, nikmat jasmani inilah marilah kita syukuri yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat jasmani ini? Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh. Ini mulai dari jantung, supaya jantung kita ini tidak terserang penyakit. Nah, maka kita harus makan makanan yang higienis dan bergizi. Kalau telinga kita kotor ya kita bersihkan, mata, kaki ya, tangan, mulut, hidung kita bersihkan, yaitu menjaga kebersihan tubuh. Yang kedua, memanfaatkan dan menggunakan anggota tubuh untuk hal-hal yang baik. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bu Guru, kita diberi anggota tubuh ini ya kita gunakan untuk
hal-hal yang baik harus kita manfaatkan betul. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini cara mensyukuri nikmat jasmani. Kita diberi anggota tubuh yang lengkap, yang sempurna. Kita gunakan apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya lisan kita untuk berzikir, ya. Nah, ini. Kemudian selalu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, ya. Dari setiap apa yang sudah kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Berikutnya nikmat ruhani. Apa saja yang ada di nikmat ruhani? Nah, nikmat ruhani adalah nikmat yang tidak terlihat oleh mata kita. Kita nggak tahu ya, padahal kita ini yang bisa kita lihat hanya dengan mata biasa ya. Oh ya, kita dapat uang, oh berarti nikmat rezeki. Padahal enggak ya. Nikmat rohani ini adalah nikmat yang tidak terlihat oleh mata kita. Contohnya apa? Hidup dalam iman dan Islam seperti kita ini ya. Kita hidup dalam agama Islam, dalam iman lah. Ini merupakan nikmat dari Allah. Kemudian kita sekolah, disekolahkan oleh orang tua supaya bisa menjadi anak yang cerdas. Nah, kita mendapat ilmu pengetahuan. Nah, ini mendapat ilmu pengetahuan itu adalah nikmat, ya, nikmat rohani. Kemudian mendapatkan kebahagiaan. Nah, dengan ilmu kita bisa bahagia, dengan ilmu kita bisa apa? Ya, bisa bahagia ya. Dengan ilmu kita bisa bahagia. Nah, ini mendapatkan kebahagiaan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Tuhan? Ya, nikmat Allah berupa nikmat rohani. Yang pertama, rajin beribadah. Semangat bekerja, ya, yang menggerakkan adalah hati kita, berbakti kepada orang tua, mematuhi aturan di sekolah dan di rumah, senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Ini adalah cara mensyukuri nikmat rohani. Nikmat rezeki. Kita harus tahu pengertian dari rezeki. Rezeki adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Nikmat rezeki ini berupa harta benda. Nah, ini anak-anak, kita berdoa semoga orang tua kita senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah, yang berkah oleh Allah. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat rezeki ini? Nah, yang pertama mengeluarkan zakat untuk harta benda. Jadi kalau kita mendapatkan rezeki, nah kita keluarkan yaitu untuk zakatnya kalau sudah mencapai nasab. Kemudian membantu setiap orang yang membutuhkan bantuan kita. Nah, misalkan kita dapat rezeki, ada tetangga kita yang nggak punya, ya kita berikan bantuan kepada mereka. Kemudian merawat harta benda yang kita miliki. Nah, kalau kita misalkan ya merawat harta benda, contohnya punya sepeda motor atau sepeda apa ya, sepeda pancal. Nah, ini ya kita rawat baik-baik. Jangan sampai setelah selesai memakai sepeda kita biarkan sepedanya kehujanan, kepanasan. Nah, kita rawat ya supaya harta benda yang kita miliki yang diberi oleh Allah ini tetap terawat. Nah, itulah kalau kita mau merawat harta benda berarti sudah membuktikan rasa syukur nikmat rezeki. Kemudian selalu bersedekah dalam setiap waktu. Nah, ini setiap kita dapat rezeki ya,
Tuh, kita harus bersyukur, alhamdulillah dapat rezeki hari ini. Nah, ini kita keluarkan 2,5% dari sedekah yang ya 2,5% dari rezeki yang kita peroleh ya. Kita berikan kepada siapa saja adalah kepada kerabat yang terdekat dulu ya. Kemudian kepada tetangga atau orang lain. Nah, ini anak-anak dari syukur nikmat ya. Kita sebagai hamba Allah, nah kita wajib mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada Allah, nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, ini semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Supaya apa? Supaya nikmat kita ditambah ya. Jangan sampai dan semoga kita dijauhkan dari hamba Allah yang kufur nikmat. Karena apa? Kita tidak boleh ya kufur nikmat ya. Nah, karena itu kalau kita kufur nikmat, maka nikmat kita ya dijauhkan dari kita. Untuk itu malah kita bersyukur. Anak-anak, itulah yang bisa Bu Guru sampaikan tentang syukur nikmat ya, sikap bersyukur pada hari ini ya, semoga bermanfaat. Akhiran kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.